Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujia Kustari dari kelompok 9. Di sini saya akan menerangkan materi yang akan kami bahas, yaitu tentang strategi pembelajaran tematik. Nah, saya akan menerangkan tentang materi yang pertama, yaitu konsep dasar strategi pembelajaran. Nah, teman-teman, pembelajaran tematik ini diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pembelajaran itu menjadi satu, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Nah, pembelajaran tematik ini merupakan salah satu model pembelajaran terpadu, biasa disebut integrated instruction. Nah, yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok, itu aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik tentunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Pembelajaran ini berkenaan dengan kegiatan pembelajaran secara konkret, teman-teman, yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator tentunya. Dan kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Nah, seperti kata ahli Dick and Carey tahun 1985 itu mengemukakan bahwa suatu strategi pembelajaran itu menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tadi. Nah, untuk menghasilkan hasil belajar yang baik untuk peserta didik. Nah, komponen-komponen yang digunakan dalam pembelajaran menurut Dick and Carey itu apa saja sih? Nah, saya akan menyebutkannya. Ada 5 komponennya, itu ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, ada penyajian informasi. Yang kedua, ada partisipasi siswa tentunya. Yang keempat, ada tes. Dan yang kelima, ada tindak lanjut. Nah, dan untuk menyusun strategi yang benar, maka itu harus dikenal berbagai spesifikasi pembelajaran tematik. Apa saja? Saya sebutkan ya. Yang pertama itu ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya ini harus sesuai dengan perkembangan fisik dan mental siswa. Yang kedua itu kegiatan pembelajaran tematik itu harus mempunyai kekuatan. Kekuatan apa saja? Kekuatan yang itu mempunyai pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Hasil belajarnya tuh akan bertahan lebih lama. Karena apa? Karena lebih berkesan dan bermakna. Juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa sesuai dengan permasalahan yang akan dia hadapi. Dan selanjutnya kan menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Ya. Yang ketiga itu manfaat. Manfaat dengan menggunakan tema itu banyak sekali. Nah, kegiatan di dalam kegiatan pembelajaran itu akan mendorong beberapa manfaat, seperti siswanya itu lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Juga siswanya itu dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Jadi belajarnya itu bisa dapat digabung seperti itu. Nah, pemaham dan yang terakhir itu pemahaman terhadap materi pembelajaran itu lebih mendalam dan berkesan bagi siswa itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nahdiatul Husna akan menjelaskan materi dari menentukan strategi pembelajaran tematik. Nah, yang mana dalam menentukan strategi pembelajaran tematik ini tidak hanya didasarkan pada argumentasi saja, tetapi disusun atau didukung juga oleh teori-teori psikologi dan juga teori pembelajaran yang ada. Dan yang kedua, dari segi efektivitas dalam pencapaian proses pembelajaran tersebut. Untuk mencapai tujuannya, perlu dipahami tidak semua materi itu cocok dengan metode, dan juga tidak semua materi itu cocok untuk semua media, dan tidak semua pembelajaran itu memerlukan pengurutan dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, itu semua tergantung pada karakteristik terhadap siswa tersebut, yang mana melalui tindakan atau perilaku yang ada dalam pembelajarannya. Nah, faktor-faktor yang dipengaruhi dalam menentukan metode pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, tujuan atau indikatornya, yang mana tujuan ini merupakan pencapaian dalam
kompetensi dasar secara spesifik guna untuk mengetahui ketercapaian dalam tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang kedua itu tema pembelajaran. Tema ini berguna untuk mengaitkan pembelajaran atau materi-materi dalam pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu kondisi siswa. Kondisi siswa itu berupa kemampuan siswa atau siswinya dan juga jumlah siswa-siswi tersebut dalam kegiatan proses belajar mengajar berlangsung. Dan yang keempat yaitu pengalokasian waktu, yang mana pengalokasian waktu ini berupa lamanya kegiatan pembelajaran itu berlangsung, yang mana harus dimanfaatkan secara baik dan disesuaikan juga dengan tingkatan kebutuhan siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu fasilitas yang ada dalam pembelajaran tersebut. Nah, fasilitas ini berguna untuk meningkatkan lagi proses belajar mengajar tersebut agar para siswa tersebut lebih tertarik dalam pembelajaran tersebut dan juga meningkatkan kreativitas dalam proses belajar tersebut. Dalam contoh strategi pembelajaran ini ada 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan awal. Kegiatan awal ini terutama dilakukan untuk menciptakan suasana dalam pembelajaran tersebut agar mendorong siswa untuk memfokuskan pembelajaran tersebut dan mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dengan kegiatan awal ini, yang mana kegiatan awalnya itu berupa berdoa sebelum belajar. Nah, berdoa sebelum belajar itu dengan cara seperti itu kita lebih menuntun siswa agar lebih pembelajaran tersebut agar lebih hikmat dan diberkahi proses belajarnya, dan juga mengajak siswa tersebut lebih kegiatan bercerita atau juga kegiatan fisik jasmani dan juga bernyanyi bisa juga. Dan yang kedua yaitu kegiatan penyajian. Dalam kegiatan ini memfokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan siswa tersebut, yaitu baik dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dan dilakukan juga dengan berbagai metode yang bervariasi, tidak hanya dengan variasi yang itu-itu saja, tapi melibatkan variasi yang lain agar para siswa tersebut tidak merasa bosan. Dan kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini, sifat dari kegiatan penutup ini harus bersifat menenangkan, yang mana contohnya yaitu menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang sudah berlangsung tadi dengan cara kita mengajaknya bercerita atau bercerita tentang teladan Nabi yang mana lebih disukai para siswa, atau membaca ayat-ayat pendek dalam Al-Quran dan menyampaikan pesan moral yang baik untuk dipahami oleh siswa dan mensupport atau memotivasi para siswa tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila Arianti akan menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memerlukan perencanaan dan pengorganisasian agar dapat berhasil dengan baik. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran tematik, yaitu yang pertama memilih tema, 2 mengorganisir tema, 3 mengumpulkan bahan dan sumber, 4 merancang kegiatan dan proyek, 5 mengimplementasikan satuan pelajaran. Rancangan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran tematik pada dasarnya terbagi atas 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen utama yang pertama yaitu waktu. Menghitung jumlah waktu yang digunakan oleh pengajar penting, artinya bagi pengajar sendiri. Dalam mengelola kegiatan pembelajaran, ia harus dapat membagi waktu untuk setiap langkah dalam pendahuluan, penyajian, dan penutup. Yang kedua yaitu komponen utama yang kedua, urutan kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran itu terdiri atas komponen pendahuluan, inti, dan penutup. Setiap subkomponen tersebut terdiri atas beberapa langkah, sebagaimana diuraikan pada tahap pelaksanaan pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Subkomponen dari masing-masing urutan komponen kegiatan pembelajaran itu bersifat fleksibel pada setiap tema yang disajikan dalam pembelajaran tematik. Subkomponen ini tergantung pada waktu, kondisi kelas, dan lingkungan kelas, tema, dan tujuan yang akan disajikan dalam kegiatan pembelajaran tematik. Komponen utama ketiga yaitu metode pembelajaran. Salah satu komponen utama pada strategi pembelajaran di urutan kegiatan pembelajaran adalah metode
pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri itu berfungsi sebagai cara dalam menyajikan, salah satunya menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan dari isi pembelajaran atau isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, komponen utama keempat yaitu media atau bahan pembelajaran. Media yang digunakan dalam pembelajaran dapat beraneka ragam. Pengembangan pembelajaran dapat memilih salah satu atau beberapa di antara untuk digunakan dalam menyusun strategi pembelajaran. Dalam media, itu dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, buku, benda nyata, dan sebagainya. Sebagai gambaran rancangan strategi pembelajaran tematik, dapat dijelaskan bahwa strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan, pengejaran dalam pengelola atau mengelola kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Di dalam rancangan strategi pembelajaran terkandung 4 pengertian sebagai berikut. Yang pertama yaitu waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswa dalam menyelesaikan setiap langkah dan kegiatan pembelajaran. 2. Urutan kegiatan pembelajaran yaitu urutan kegiatan pengajar dalam menyampaikan isi pelajaran kepada siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran, yaitu cara mengajar, mengorganisasikan materi pelajaran dan siswa agar terjadi proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Yang keempat, media atau bahan pembelajaran, peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan pengajar dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.